Halo teman-teman Tomo News Indonesia, selamat datang kembali. Dalam video pertama kompilasi ini, kalian akan dikejutkan dengan keimutan seekor anak angsa asal Malaysia. Lalu juga ada kisah seorang gadis kecil yang mengalami puber lebih cepat karena tidur dengan lampu yang menyala. Setelah itu ada tumpukan emas batangan di rumah seorang mantan wali kota di Cina. Ditemukan juga seekor ular besar di Taiwan dan petugas kepolisian yang membantu pasangan melahirkan saat hendak menilang. Tunggu apa lagi? Mari kita tonton bersama. Ini adalah kisah tentang seekor angsa kecil yang menganggap Pak Tani sebagai induknya. Bermula ketika seorang pria dan keluarganya yang tinggal di daerah pertanian di Kajang, Malaysia menemukan sebutir telur. Ia mendapati angsa yang ia pelihara telah bertelur, namun angsa tersebut tidak terlihat batang hidungnya. Diduga sang induk telah dimakan ular piton. Pria bernama Bapak Muhammad ini kemudian memasukkan telur tersebut ke dalam inkubator. Sampai suatu hari telur tersebut menetas menjadi seekor bayi angsa berwarna kuning. Karena Pak Muhammad adalah sosok pertama yang dilihat oleh bayi angsa ini, maka hewan ini menganggap Pak Muhammad sebagai ibunya. Fenomena ini disebut imprinting, yaitu pembelajaran yang terbatas pada waktu kritis, yaitu 13-16 jam setelah menetas. Benda bergerak pertama yang mereka lihat dalam waktu kritis ini akan dianggap sebagai induknya. Karena angsa ini lahir saat terjadi kabut asap di Malaysia, Pak Muhammad menamakannya Hazelin. Diambil dari kata pada bahasa Inggris haze yang artinya kabut. Sejak saat itu, Hazelin tidak bisa lepas dari Pak Muhammad dan selalu mengikutinya. Mereka berpetualang bersama-sama mulai dari membaca pesan di WhatsApp sampai belajar berenang. Bercerita pada World of Buzz, Pak Muhammad berencana membuat akun Instagram untuk Hazelin yang akan dikelola oleh putrinya yang masih berusia 12 tahun. Semoga Hazelin tumbuh menjadi angsa yang besar dan kuat ya. Gadis 7 tahun alami puber setelah 3 tahun tidur dengan lampu menyala. Ternyata kebiasaan tidur dengan lampu menyala bisa berefek buruk bagi tubuh, terutama bagi anak kecil. Menurut laporan dari TVBS, seorang gadis kecil di Cina yang diketahui bernama Tong Tong telah mengalami puber di usianya yang ke-7 karena ia terbiasa tidur dengan lampu menyala. Tong Tong diketahui tumbuh 10 cm setiap tahunnya, yang mana pertumbuhan ini cukup ekstrim. Awalnya sang ibu senang, ia pikir putrinya akan menjadi wanita tinggi ketika ia tumbuh dewasa. Hingga suatu hari ketika ibunya memandikan Tong Tong, ia menyadari bahwa gadis kecilnya sudah menumbuhkan buah dada. Ibu Tong Tong menjadi khawatir dan segera membawanya ke dokter. Dokter memberitahu sang ibu bahwa tulang Tong Tong seperti seseorang yang usianya 3 tahun lebih tua darinya. Meskipun ia juga tiba-tiba mengalami percepatan pertumbuhan, akan sulit bagi Tong Tong memiliki tinggi badan lebih dari 150 cm di masa depan. Dokter yang memeriksa Tong Tong mengatakan bahwa gadis ini mengalami pubertas sebelum waktunya dan folikel ovariumnya juga sudah meningkat secara signifikan. Dokter juga mengatakan bahwa sudah terlambat untuk merawat Tong Tong dan jika dokter meresepkan obat, efek dari obat-obatan tersebut pun agak terbatas. Sang ibu terkejut mendengar kabar ini dan menanyakan penyebab pubertas yang dialami putrinya karena ia tidak memberikan makanan gorengan, suplemen atau minuman bersoda. Dokter pun menanyakan tentang gaya hidup Tong Tong, termasuk kebiasaan tidurnya. Disitulah diketahui bahwa ternyata Tong Tong terbiasa tidur dengan lampu menyala di malam hari. Ternyata Tong Tong sudah dibiasakan untuk tidur sendirian sejak ia berusia 4 tahun karena ibunya ingin ia mandiri. Namun karena takut gelap, Tong Tong selalu tidur dengan lampu menyala selama 3 tahun terakhir. Dokter menjelaskan penyebab Tong Tong mengalami pubertas dini karena sekresi melatoninnya ditekan karena cahaya. Penurunan melatonin dalam tubuhnya mungkin telah mempercepat proses pematangan seksualnya dan menyebabkan ia mengalami pubertas sebelum waktunya. Dokter menambahkan, jika seorang gadis mengalami pertumbuhan tiba-tiba sebelum usia 9 tahun dan anak laki-laki sebelum usia 11 tahun dan terdapat sifat seksual sekunder, ini merupakan tanda pubertas dini dan perlu dirawat. Menurut Joshua Guley, peneliti dari Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School di Boston, menemukan bahwa exposure cahaya indoor punya efek penekan yang kuat pada hormon melatonin. Hal ini dapat berdampak pada kualitas tidur dan kemampuan tubuh untuk mengatur suhu tubuh, tekanan darah, dan kadar glukosa. Piton 6,5 meter ditemukan di Taiwan Selatan. Petugas pemadam kebakaran di Taiwan Selatan baru saja menangkap seekor ular besar yang begitu besar sehingga Anda bertanya-tanya, apa yang telah dimakannya?
Liberty Times melaporkan bahwa ketika membersihkan gulma di dekat parit pinggir jalan di Kaohsiung pada hari Kamis, seorang pekerja melihat ular piton Burma menggeliat di rumput dan segera memberitahu pihak berwenang. Pemadam kebakaran segera tiba untuk menangkap si ular yang panjangnya 6,5 meter dan berat sekitar 100 kg. Tapi segera menjadi jelas bahwa penangkap ular kecil mereka tidak cocok untuk ular besar yang terus mendesis dan menerjang para pria. Mereka akhirnya menaklukkan ular dengan menggunakan linggis untuk menekan kepalanya ke bawah dan pita untuk menutup mulut besarnya. Butuh lebih dari beberapa petugas pemadam kebakaran untuk mengangkat piton ke dalam tong air, bagian dari itu, dan kemudian ke truk pengiriman yang dipinjam. Di stasiun pemadam kebakaran, orang-orang bersenang-senang bersama sang ular dengan foto Tetris Challenge. Piton raksasa kini tinggal di stasiun sebentar sebelum diserahkan ke kontrol hewan. Selamat tinggal ular, kamu mungkin tidak akan menjawab. Emas bernilai 637 juta dolar ditemukan di rumah wali kota Cina. Pejabat Cina telah menemukan simpanan emas dan uang tunai bernilai miliaran di ruang bawah tanah mantan wali kota Cina yang diduga korup di Provinsi Hainan. Mantan wali kota Haikou berusia 58 tahun bernama Zhang He sedang diselidiki oleh Komisi Pengawas Nasional ketika mereka menemukan harta karun bawah tanahnya yang berkilauan dari dugaan suap. Bukti video dari serangan itu menunjukkan para penyelidik memilah-milah tumpukan emas batangan setelah mereka jatuh dari rak. The Sun melaporkan bahwa tumpukan uang tunai senilai 36,7 miliar dolar berbentuk dalam berbagai mata uang seperti dolar, euro, dan yuan Tiongkok. Jika benar, simpanan ini saja akan menjadikannya murai terkaya di Cina. Mantan wali kota itu diduga memiliki portfolio tunjangan, termasuk beberapa villa mewah, dan akan menghadapi tuntutan mati jika ia dinyatakan bersalah atas kejahatan ekonomi. Mantan wali kota yang terekspos sejak itu telah kehilangan gelarnya sebagai si totaliter yang terhormat menindak korupsi besar-besaran, alias lawan politiknya. Klip dan berita terkait telah disensor di Tiongkok. Berbagi dan peduli, bukan untuk komunis Zhang He. Polisi menilang mobil justru bantu melahirkan. Ini tidak setiap hari pemberhentian lalu lintas membuat Anda tersenyum, tapi yang ini dari Florida kemungkinan besar akan melakukannya. Menurut AP, petugas mengatakan seorang deputi Florida yang menepikan pasangan karena ngebut akhirnya membantu untuk melahirkan bayi dan bukannya menilang. The Collier County Sheriff memposting rekaman kamera lalu lintas di Facebook page di mana Deputi Robert Pounds membantu melahirkan seorang bayi perempuan pada Selasa pagi di sisi jalan. AP melaporkan bahwa Pounds melihat mobil melaju 63 mph di zona 45 mph dan menepikannya. Setelah Anda tahu mengapa kami tidak membiarkan Pounds memberitahu Anda bagaimana semua ini terjadi. Checked to make sure that she was breathing and that she was okay, and she squeezed my finger with a nice firm grip, and Mom and baby appeared to be okay. Mom handled it really well and stood by and waited for emergency services to arrive, and after they arrived, the baby was handed over to them, and Mom was treated by ambulatory services, and they were later transported to the hospital. Yeah. Okay to drive the rest of the way? Yeah. Thanks a lot. Congratulations. This was definitely not your typical traffic stop. In my 26 years as a law enforcement officer, I never encountered a traffic stop where someone was giving birth. It was exciting, it was a bit nerve-wracking, but I was happy to be the one to help these people have their child, and I'm glad everything turned out okay, and I hope the baby grows up to be healthy and happy and live a long, good life. Demikian video kompilasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe Tommo News Indonesia, berikan like, dan bagikan link video kami lainnya. Sampai jumpa!